dia inisiatif gitu, udahlah daripada lu nggak enak badan, udah mendingan lu nginep di rumah gua aja katanya. Iya. Lu nginep di rumah gua aja gimana? Ya udah deh kalau kayak gitu, kata temen yang di belakang. Ada sosoknya nggak tahu gitu ya, cuman yang dia ceritain dia ngerasanya selama beberapa minggu ke depan itu gitu. Jadi setiap dia tidur baru tidur, jadi yang dia rasain tuh dilus kepalanya terus sambil dinyanyiin Nina Bobo itu. Nina Bobo kayak gitu. Nina Bobo. Halo guys, balik lagi di Bisik Misteri. Oke guys, di cerita kali ini kita masih mau mengangkat kisah mistis yang terjadi di Bandung ya. Jadi kisahnya tuh terjadi sama dua sahabat yang kebetulan mereka tuh abis pulang kumpul-kumpul sama teman-temannya. Jadi pas waktu itu tuh waktunya memang larut malam sih, larut malam. Jadi mereka memang terpaksa harus pulang lah karena memang udah menunjukkan mau ke subuh, malam menuju subuh gitu. Jadi mereka akhirnya harus pulang. Nah, ketika menuju pulang, jadi memang si dua sahabat ini motornya nggak masing-masing. Jadi satu motor, mereka berdua sama dua orang ini. Nah, sampai pada akhirnya si temennya yang di belakang tuh dari pas semenjak bubaran kumpul-kumpul sama teman-temannya yang lain, dia tuh ngerasa nggak enak badan gitu. Dari mulai dia kayak mual, habis mual terus jantungnya tuh berdebar-debar nggak tentu lah kayak gitu. Terus ada keringat dingin, Nggak enak hati. keringat dingin. Ya kalau misalkan kayak orang masuk angin lah, gimana gitu rasanya kan. Nah sampai pada akhirnya si temannya yang belakang ini di motor ngomong sama yang temennya yang di depan, katanya kok perasaan gue nggak enak ya, dia bilangnya gitu, kok perasaan gue nggak enak dari tadi gitu, perutnya mual terus tuh si jantungnya berdebarnya tuh nggak nentu gitu, terus sama ada keringat dingin. Terus temennya yang depan bilang kan, mungkin itu cuma perasaannya aja kali. Gitu. Soalnya kan lu tadi waktu siang nggak makan, mungkin lu masuk angin kali gitu, dia bilang kan. Nah, sudah kayak gitu sambil ngobrol-ngobrol sambil di jalan tuh, karena memang kondisinya udah malam. Jadi kondisi di Bandung tuh kalau malam sepi banget gitu ya, sepi banget. Paling cuma ada 1-2 motor yang ngelewat lah. 1-2 motor yang ngelewat. Sampai ya maksudnya kondisinya tuh di jalan pun udah dingin banget gitu, dingin banget. Semakin kesini dia tambah nggak enak sih perasaannya tuh, kan ada apa sih sebenarnya gitu ya. Sambil mikirin kok kayak ada yang ngeganjel gitu, kenapa sampai pada saatnya tuh dia tuh ngelewat ke jalan arah jalan Maluku kalau nggak salah, jalan Maluku ya, jalan ada ya jalan Maluku. Ya dekat situ di Taman Maluku itu ngelewat lah dia berdua gitu. Nah dia tuh ngerasa aneh, entah dia ngantuk atau dia kecapean gitu. Sekelebat dia tuh ngelihat anak kecil di tengah-tengah trotoar, dia lagi berdiri di tempat yang gelap gitu. Tengah malam kan. Berdiri di tempat yang gelap tengah malam, terus pakai baju tidur, bawa boneka, rambutnya panjang gitu ya, terurai, terus ikal gitu agak pirang gitu. Dia berpikirnya, ini gua ngantuk atau misalkan atau gua kecapean atau gimana gitu ya. Tapi dia ngelihat sekelebat gitu. Tapi kok yang dia aneh, kok ada sih anak kecil itu tengah malam jam segitu diem di tengah jalan pula. Nggak mungkin kalau misalkan anak kecil main malam-malam gitu, udah pasti harus ada temen lah ya. Sendiri, apalagi diem di tempat yang gelap. Ada orang tua lah ya. Iya, ada orang tuanya gitu kan. Akhirnya terus aja, singkat cerita, si motornya maju terus. Terus dia sambil penasaran gitu kan, bener nggak ya itu anak kecil. Akhirnya dia menoleh lagi ke belakang kan, melihat ternyata si anak kecilnya emang udah nggak ada.
emang udah nggak ada di situ gitu si anak kecilnya tuh. Akhirnya dia belum berani nyerita sama temennya nih. Ya, Dia masih ngomongin masalah gue nggak enak hati terus nih, kenapa gitu. Sambil dia kepikiran yang tadi itu siapa gitu. Maksudnya emang bener anak kecil atau apa ya. gitu kan. Dia berpikirnya kayak gitu soalnya tapi tengah masih malam penasaran masih gitu penasaran. ya. Terus akhirnya si temennya yang di depan yang nyetir dia inisiatif gitu. Udahlah, daripada lu nggak enak badan, udah mendingan lu nginep di rumah gua aja katanya. Iya. Lu nginep di rumah gua aja gimana? Ya udah deh kalau kayak gitu kata temen yang di belakang. Akhirnya singkat cerita udah aja nyampe di rumahnya. Pas nyampe di rumahnya dia maksudnya pulang ke rumah ganti baju segala macam gitu, makan istirahat kayak gitulah ya udah. Akhirnya si teman yang punya rumah ini bilang, gua kayaknya tidur duluan, capek banget katanya. Gua tidur duluan, capek banget. Terus si yang temennya yang ikut nginep ini yang di belakang tadi motor itu yang naik motor belakang, dia juga oh ya udah nggak apa-apa, gua tidur di kursi aja. Kalau misalkan mau di kamar nggak apa-apa. Tapi sambil dia tuh bertanya-tanya, sambil penasaran yang tadi tuh siapa gitu ya. Soalnya masih kepikiran gitu ya. Masih kepikiran kayak gitu kan. Sudah kayak gitu. Sebetulnya yang tadi tuh siapa gitu. Akhirnya si temannya udahlah pamit yang punya rumah, ya udah gue tidur duluan katanya. Ya udah tidur duluan, nggak lama dia tidur gitu. Nah si temannya yang ikut nginep yang tadi diboceng di belakang ini akhirnya juga karena capek mungkin ya habis ketemuan sama teman-temannya, dia pun ikut tertidur gitu. Ikut tertidur. Nah belum berapa lama dia tertidur gitu, masih setengah sadar ya, jadi masih baru, kalau bahasa Sundanya apa, rup gitu ya, rup itu apa nyap lah ya. Iya baru gitu ya. Baru mau merem. Baru mau merem, mau tidur banget lah ya. Gitu. Nah nggak lama dari itu dia merem kayak gitu. Nah dia ngerasain tiba-tiba kayak ada angin berhembus di ke badannya gitu. Kan dia tidur di kursi tuh. Tidur, ada angin berhembus ke badannya kayak gitu. Dingin banget kata dia gitu ya. Dingin banget. Akhirnya setengah sadar dia tuh sambil merem tapi masih merem gitu, nyari-nyari selimut yang udah disiapin sama temannya itu kan. Nyari-nyari selimut gitu. Pas nyari selimut kayak gitu. Tek, sambil setengah sadar gitu ya. Setengah sadar ya. Keambil selimutnya, pas dia membuka mata tiba-tiba ada sosok. Ada sosok di samping. Dia ngedengarnya tuh di apa ini tuh namanya, di dekat pundaknya gitu ya. Karena posisinya kan di kursi gitu, di dekat pundaknya. Dia ngerasa kayak ada sosok nih gitu ya. Sudah kayak gitu ternyata kayak ada sosok. Pas dia lagi megang si selimutnya itu, pas mau diangkat ke sini, ternyata yang kepegang jadi ada kayak tangan. Kayak tangan sama dia kegenggam gitu. Kaget dong, ini apa gitu ya. Akhirnya dibuka. Terus yang dia rasain si tangannya tuh dingin banget gitu, dingin banget, terus kaku si tangannya tuh ya, dingin banget. Terus akhirnya dia kaget gitu, buka matanya, ngeliat ke atas, ternyata di atas kepalanya tuh ada sosok anak kecil yang tadi. Anak kecil yang tadi dia lihat waktu pas di jalan. Iya benar. Jadi ada sosok anak kecil yang tadi dia lihat di jalan. Mukanya pucat putih gitu ya, mukanya pucat putih, terus si rambutnya terurai panjang, ikal sama pirang. Nah dia yang satunya tangannya kepegang sama si itu kan, si orang itu. Yang satu lagi dia lagi ngelus-ngelus kepalanya si orang itu yang lagi tidur, ngelus-ngelus sambil terus sambil bersenandung. Senandungnya tuh lagu tidur yang biasa kalau kita masih kecil suka dinyanyiin sama orang tua gitu. Nina Bobo. Kaget dong di situ kan, pas ngeliat itu langsung dia pengen teriak tapi nggak bisa katanya. Pengen teriak nggak bisa, dia cuma melotot aja ngeliatin ke si sosok anak kecil ini sambil nganga. Jadi mau gerak badannya kaku, nggak bisa gerak gitu. Kayak kena ini apa, erep-erep gitu ya.
si badannya kaku nggak bisa ngapa-ngapain, terus cuman bisa ngeliatin doang gitu. Merem juga nggak bisa. Nggak bisa, merem nggak bisa. Terus Cuma diem aja gitu. cuma nganga doang. Akhirnya dia di dalam hatinya ya baca-baca ya sih. Ya. Ya bisa lah ya, yang dia bisa baca-baca kayak gitu, sekuat tenaga. Akhirnya dia bisa lepas, loncatlah dia dari kursi kan. Loncat dari kursi, akhirnya lari ke kamar temennya. Dia ngetok-ngetok pintu. Temennya kaget dong, bangun langsung. Kenapa, ada apa? Cenah kayak terus sudah kayak gitu, dia ceritalah ke temennya. Setelah beberapa menit dia tenang gitu, akhirnya dia cerita ke temennya bahwa si dia tadi digangguin sama sosok anak kecil yang ya dijelasin si ciri-cirinya, orangnya kayak gitu, terus nyanyi kayak gitu. Terus yang tadi gua lihat katanya pas lagi naik motor lewat di jalan Taman Maluku itu. Iya. Serius lu katanya, serius lu, bener gue ngeliat kayak gitu. Udah akhirnya si temennya pun yang punya rumah jadi nggak bisa tidur karena ngelihat temennya udah ngeliat kayak gitu ya. Jadi akhirnya dia pun nggak bisa tidur sampai besok paginya tuh dia jadi nggak tidur gitu. Iya benar. Nah terus setelah kejadian itu si orang ini tuh selama beberapa minggu ke depan setiap dia tidur dan baru memejamkan matanya gitu, si sosok itu selalu ada. Salah. Oh jadi nggak beres Iya. di hari itu ya? Jadi Si- berkelanjutan. Entah itu dia parno mungkin ya karena kebayang pas kejadian itu, entah memang ada sosoknya, nggak tahu gitu ya. Cuman yang dia ceritain, dia ngerasanya selama beberapa minggu ke depan itu gitu. Jadi jadi setiap dia tidur, baru tidur. Jadi yang dia rasain tuh dilus kepalanya, terus sambil dinyanyiin Nina Bobo itu. Nina Bobo kayak gitu. Nina Bobo. Oh tapi itu yang dia rasain tuh kayak ada dan nggak ada gitu ya? Iya. Maksudnya nggak serial yang pertama kan ke. Kalau yang pertama itu jelas banget gitu. Cuman kalau yang kedua mah antara sadar sama nggak sadarnya Iya. dia gitu. Cuman maksudnya beberapa minggu setelah kejadian itu dia selalu parno kayak gitu gitu. Iya, jadi itu kayak bikin trauma yang apa namanya, bikin dia jadi kesef bener-bener trauma banget gitu ya. Soalnya kan setiap dia mau tidur selalu kebayang gitu. Kejadian yang itu. Iya, tapi kita nggak tahu juga ya, kalau misalnya memang teman-teman tahu juga nanti boleh komen di bawah. Maksudnya takutnya gitu si apa namanya sosok itu teh jadi Ikutin. ya intinya kayak nempel gitu ya. Iya sih. Kayaknya sih. Iya, soalnya itu kan udah kebayang terus karena dia trauma gitu. Terus tapi bentar, itu kejadiannya memang hampir setiap hari kayak gitu atau gimana? Jadi setelah kejadian dia ngelihat pas malam abis pulang ketemuan sama teman-temannya itu, beberapa minggu ke depannya itu selalu berulang kayak gitu tiap malamnya. Iya, Nah, tapi gitu nggak ya. sampai di situ. Jadi nggak sampai di situ ternyata. Jadi pas dia ke kampus, pas dia kuliah, pergi ke kampus katanya. Pergi ke kampus, pas dia pulang ke rumah, ibunya nyerita. Ibunya nyerita sama dia. Dek, katanya, tadi ada yang nyariin kamu anak kecil katanya ke rumah. Oh iya bu, katanya. Siang atau malam? Siang. Terus ciri-cirinya gimana katanya? Ciri-cirinya rambutnya panjang terurai, katanya pirang. Terus dia pakai baju tidur, bawa boneka juga. Terus mukanya pucat putih gitu. Pokoknya kata ibunya, mukanya nyermin deh, aneh banget katanya. Berarti bisa disimpulkan ya, mungkin gitu ya, mungkin. Kesimpulan kita mungkin ya. Ya. Jadi memang si sosok anak kecil ini kayaknya ngikutin Ya. dia gitu. Kalau misalkan kayak gitu, soalnya kan dia pertamanya kan ngelihat di jalan tuh, di jalan, tapi pas setelah dia pulang ternyata di rumah pun dia ngikutin sampai nanya ke Orang tuanya. Gitu sih. Terus siang-siang lagi ya. Siang-siang. Ini memang kejadiannya memang kita baru dapat cerita ini pertama kali kayak gini ya, maksudnya pengalaman pertama ya, maksudnya ada sampai si kejadiannya itu siang, biasanya kan malam gitu ya. Iya, benar. Ini kejadiannya ada yang siang gitu. Terus maksudnya seperti nyata gitu, tapi ya mungkin gitu ya, itu kan Bisa halusinasi Tapi ya. setelah
setelah itu maksudnya coba nyari tahu nggak kenapa gitu, maksudnya sosok anak kecil itu siapa, atau ya kalau misalkan ya tanda kutip hantu misalkan hantunya siapa gitu ya. Nah sampai saat ini jadi dia nggak cerita. Jadi terakhir tuh pokoknya si anak kecilnya tuh nyariin aja, dia ceritanya sampai situ. Jadi dia nyerita pokoknya terakhir saya lihat si anak kecilnya tuh nyariin dia, terus dia kaget lah pokoknya gitu ya. Dia kaget, habis itu ya udah pokoknya yang saya tahu di tiap dia tidur pasti si anak kecilnya ada aja. Terakhirnya dia sampai nyerita sampai di situ gitu. Tapi berarti kalau misalkan udah beberapa kali dan dia kayak cerita misalkan ke Dani yang sempat cerita, berarti dia udah mulai kayak terbiasa gitu. Kayaknya gitu. Jadi mungkinnya dia karena takutnya udah lewat mungkin ya, karena keseringan mungkin kan takutnya udah lewat ya, akhirnya mau gimana lagi mungkin iya, kan. bener. Pasrah lah ya. Ya udah aja gitu selama itu yang cerita ke Dani itu dia nggak coba, maksudnya datang ke orang yang pintar gitu mungkin normal lah ya. Ya intinya gitulah ya. Belum sempet sih. Oh, belum sempet katanya. Berarti kejadiannya udah berapa lama itu? Sebelum cerita ke... Udah lama sih, beberapa bulan ke belakang sih itu ceritanya. Berarti kalau belum sempat kali, udah mulai enjoy. Udah mulai enjoy dapat teman. Tapi bisa jadi karena kan nggak ketemu lagi ya, maksudnya bisa jadi dia minta tolong siapa gitu mungkin. Ya jadi kayak yang suka lah ya mungkin ya. Mungkin ya. Jadi dia buat kayak itu tuh kenapa sih kalau ada misalkan kayak roh hantu ya disebutnya, kenapa bisa ngikut ke manusia atau apa tuh, itu faktornya kenapa dari sih apa gitu dari atau gimana gitu kan. ya. Kayak teman-teman misalkan tahu pengalaman yang sama gitu, atau lebih wawasan tentang itunya lebih tahu lah gitu dari kita. Kenapa sih gitu biasanya kalau ngikutin roh itu, ngikutin manusia itu daya tariknya apa gitu? Misalkan si temannya punya indigo mungkin? Indigo kan biasanya jadi bisa ngeliatin ya. Katanya kalau indigo kan makhluk-makhluk halus gitu lebih gitu tertarik ya. Karena orang indigo tuh bisa berkomunikasi gitu. Mungkin ya. Tapi temennya Dani itu indigo nggak tahu bisa apa? Enggak kan? Enggak. Jadi memang kebetulan aja mungkin dia lagi kosong mungkin ya. Maksudnya lagi kosong, dia ngelamun mungkin di jalan. Maksudnya kalau sekali dua kali mungkin kan. Tapi kalau sampai setiap hari terus merasakan hal yang sama kan berarti ada sesuatu mungkin ya. Iya kayaknya sih. Cuman ya betul juga ya, maksudnya kenapa bisa seperti itu, dan yang jadi penasarannya gitu, apakah si makhluk itu tuh istilahnya apa ya, milihnya tuh kayak yang acak gitu, maksudnya udah aja lah ini gitu. Mungkin bisa juga kayak gitu, jadi kebetulan lewat pas dianya lagi mungkin lagi butuh temen gitu kan, bisa jadi ya udahlah ikut aja gitu atau gimana. Tapi gitu kan. mungkin aja sih kalau menurut saya gitu ya, faktor nggak random juga sih kalau menurut saya kan. Tapi ada kejadian juga gini, biasanya ini kan sosoknya itu anak kecil. Mungkin misalkan si anak kecil menganggap dia tuh mirip sama ibunya, mungkin bisa jadi ya. Oh iya. Jadi bisa. ada sesuatu hal yang mirip dengan ibunya mungkin. Jadi dia ngerasa ini kayak ibu saya nih misalkan. Jadi dia terus jadi bisa ngikutin terus gitu. Bisa jadi kan kayak gitu juga sih sebetulnya. Jadi ada sesuatu ketertarikan lah ya. Iya. Jadi ada ketertarikan lebih ya. Sehingga si makhluk halus ini ngikut gitu. Iya. Jadi sampai sekarang itu belum ada endingnya lah gitu. Iya. Jadi terakhir tuh si anak kecilnya nyariin ke rumahnya, nanyain dia gitu. Terus pas ibunya bilang katanya lagi ke kampus. Setelah itu ibunya masuk, pas ngelihat lagi
udah nggak ada gitu, tiba-tiba ngilang aja, nggak tahu kemana gitu. Ya tapi kalau kayak gitu kemungkinan masih bisa jadi ada kelanjutannya ya. Iya. Maksudnya Iya pasti. benar. kayak kelanjutan cerita dari Iya. dia teman Dani yang ngalamin Iya. apa. Iya. Ya kemungkinan ya, Iya. semoga aja. Dia mau apa namanya cerita lagi gitu, maksudnya biar Ya kalau ngalamin ya. Iya, Kalau maksudnya ngalamin. biar si cerita itu tuh beres lah intinya, nggak jadi penasaran gitu kita Iya. kan gitu. Ya kan teman-teman saya aja ya, kita aja di sini penasaran gitu. Iya. Gimana Bener. kelanjutannya Kelanjutannya gitu kan. gitu. Dan penasarannya itu yang lebih penasarannya buat saya gitu, jadi siapa sih ini, Nah, Iya. sosok ini Bener. siapa, terus asal ya backgroundnya apa. Terus kenapa bisa nempel ke temannya. Iya. ya gitu. itu sih yang jadi kita bikin penasaran sih. Iya. Gitu teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang kalian pernah mengalami hal yang serupa dengan temennya Dani, boleh nanti kalian cerita juga di sini atau DM di IG kita, jangan lupa di-follow ya IG-nya. Atau kalian boleh juga nanti tulis di komen, Kak, mungkin saya mau cerita gitu. Boleh. Nggak masalah kok gitu ya. Nah, buat teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, tapi jangan lupa di-share juga ke teman-teman yang lain gitu ya. Sampai di sini dulu cerita kita, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, bye bye.